Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A. Bertemu lagi dengan Bu Guru Desi. Hari ini kita akan belajar PPKN. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal simbol dan bunyi sila-sila Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, ada yang masih ingat apa simbol sila ke-1? Ya, bintang. Bagaimana bunyi sila ke-1? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Bu Desi mau bertanya, di kelas 2A, siapa yang suka mengaji di rumah? Wah, banyak ya. Kemudian, siapa yang suka sholat berjamaah di rumah? Wah, hebat anak-anak kelas 2A. Ternyata rajin mengaji dan suka sholat berjamaah di rumah. Nah, mengaji dan sholat berjamaah itu merupakan contoh penerapan sila ke-1 di rumah. Tidak hanya itu. Nah, agar lebih paham, yuk simak cerita berikut. Beni, Edo, dan Udin sedang belajar kelompok di rumah Beni. Saat terdengar azan zuhur, Edo dan Udin meminta izin untuk sholat duhur terlebih dahulu. Meskipun Beni beragama Kristen, tetapi Beni mengizinkan Edo dan Udin untuk melaksanakan sholat di rumahnya. Beni, Edo, dan Udin sangat toleransi terhadap sesama temannya, walaupun mereka berbeda agama. Nah, itu tadi cerita Beni, Edo, dan Udin. Jadi, toleransi merupakan contoh penerapan sila ke-1 Pancasila juga. Nah, anak-anak 2A harus menerapkan sikap toleransi juga ya, menghargai orang lain meskipun berbeda agama. Tahukah anak-anak, ada berapa agama ya di Indonesia? Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, karena di Indonesia ini terdiri dari 6 agama, warga Indonesia harus selalu menerapkan sikap toleransi. Selain ada 6 agama, ternyata tempat ibadahnya pun berbeda-beda. Islam, tempat ibadahnya yaitu masjid. Kristen Protestan, tempat ibadahnya gereja. Kristen Katolik, tempat ibadahnya katedral. Hindu, tempat ibadahnya pura. Buddha, tempat ibadahnya wihara. Dan Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat sila kedua Pancasila. Masih ingat simbol sila kedua Pancasila? Ya, rantai. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, gambar anak yang membantu orang tua. Anak yang membantu orang tua merupakan salah satu contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Selain membantu orang tua, apalagi penerapan sila kedua di rumah ya? Contoh yang lain yaitu rukun dengan saudara. Contohnya seperti menyayangi adik atau kakak. Jadi, dengan adik atau kakak, kita tidak bertengkar, tidak rebutan mainan ataupun yang lainnya. Kemudian, membereskan tempat tidur sendiri.
Ini juga merupakan contoh penerapan sila kedua di rumah. Karena dengan membereskan tempat tidur sendiri, berarti kita sudah membantu orang tua di rumah. Kemudian, membagi makanan kepada teman, itu juga salah satu contoh penerapan sila kedua. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja kegiatan yang mencerminkan sila ke-1 dan kedua Pancasila di rumah? Ya, semoga anak-anak dapat memahami materi pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.